Halo, nama saya Daryl Adrian Cahyadi, NIM 535240011, dan di sini saya akan menjelaskan tampilan UI untuk website kelompok kami yang berjudul Warung Kuliner Sumatera. Jadi, yang pertama-tama website ini tuh tujuannya untuk menampilkan semua menu-menu kuliner dari daerah Sumatera. Seperti dari semua daerahnya, misalkan ada Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan lain-lain. Oke, jadi di sini untuk fitur pertamanya kita punya function untuk searching ya, di mana kalau misalkan kita ketik sate, dia bakal munculin semua list makanan yang ada nama sate dari daerah Sumatera. Atau misalkan mie, dia bakal munculin mie khas dari Sumatera. Nah, lalu kita punya fitur satu lagi yaitu filter, di mana kita bisa memfilter makanan-makanan ini berdasarkan daerah masing-masing. Jadi kalau misalkan kita pilih Aceh, dia bakal munculin Aceh semua. Kalau misalkan kita pilih Jambi, dia bakal munculin semua makanan khas Jambi. Lalu di sini kita punya fitur untuk memfavorit, like, dislike atau komen. Nah, untuk favorit ini untuk menggunakan fitur ini kita harus pertama login dulu sebagai user. Misalkan kita kan belum login kan. Jadi di sini tuh kalau kita pengen nge-start gitu ya, dia pasti nyuruh kita buat nge-prompt kita buat login pertama pertama kali dulu. Misalkan saya login di sini, maka di sini kita bisa langsung saja, misalkan kita mau favoritin si rendang daging nih, nanti dia bakal masuk ke list favorit. Nah, jadi di sini kita punya semacam fitur buku resep favorit. Jadi user bisa menambahkan makanan favorit mereka ke dalam list ini, di mana user juga bisa menghapus makanan-makanan tertentu dari listnya. Jadi user juga bisa memberikan like ataupun dislike pada sebuah makanan, dan dia juga bisa komentar, misalkan makanan ini enak. Ya, lalu jika misalkan kita putaran paling bawah, dia juga di sini ada button buat navigate ke atas lagi. Jadi user tidak perlu scroll-scroll lagi, nggak perlu ribet-ribet scroll sampai ke atas. Bisa langsung saja mencet arrow button tersebut. Lalu di sini kita bisa log out, dan kalau misalnya kita login lagi, dia bakal menyimpan data-data makanan yang sudah kita simpan. Misalkan tadi kita favoritin si rendang daging. Habis kita log out terus login lagi, dia masih ada di sini. Bisa dilihat sendiri. Dan juga di sini untuk setiap makanannya, jika ini berupa pop-up card gitu, jadi misalkan kalau kita pencet soto Medan, dia bakal munculin gambarnya, lalu ada deskripsinya kayak soto Medan itu apa, lalu cara memasak tradisional khas Sumatera punya, dan sejarahnya. Oke, mungkin kurang lebih untuk tampilan website kita seperti itu untuk warung kuliner Sumatera. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aldi Rizky Pasaribu. Saya dari kelompok 2 UTS Front End dengan NPM 535240005. Di sini saya akan menjelaskan tentang script.js dari website yang kami buat. Yang pertama ada elemen selector sebagai inisiasi dan selector elemen. Semua elemen HTML disimpan dalam variabel agar mudah diakses di fungsi lain. Misalnya untuk menampilkan modal, komentar, favorit, dan lain-lain. Yang kedua adalah state dan penyimpanan data. Variabel ini menyimpan status aplikasi seperti menyimpan komentar pada makanan, permakanan, menyimpan jumlah like dan dislike, status login pengguna, dan makanan yang dibuka sebagai modal. Yang ketiga, fitur mobile hamburger menu dan scroll top up. Membuka dan menutup menu navigasi versi mobile. Lalu ada tombol scroll top yang muncul ketika halaman diguril ke bawah. Sebagai berikut. Yang keempat, fungsi render kartu makanan. Menampilkan daftar makanan dalam bentuk kartu. Setiap kartu berisi gambar, nama, deskripsi, tombol aksi seperti favorit, bintang, like, dan dislike, lalu komentar. Yang kelima, fungsi filter. Untuk menyaring makanan berdasarkan input pencarian dan filter daerah.
Yang keenam, interaksi di setiap kartu. Fungsinya membuat setiap kartu bisa dibuka, disimpan ke favorit, dapat like dan dislike, dibuka kolom komentar. Setiap aksi dicek apakah user sudah login, jika belum akan menampilkan modal login. Yang ketujuh, fungsi modal resep. Membuka tampilan detail makanan, gambar, deskripsi sejarah, dan cara memasak. Dan juga menampilkan jumlah like dan dislike makanan tersebut. Yang ke-8, fungsi reaksi. Memperbarui tampilan jumlah like dan dislike di kartu dan modal. Yang ini. Yang ke-9, fungsi favorit. Menyimpan makanan ke daftar favorit pengguna, bisa juga dihapus menampilkan pesan jika belum ada di favorit. Yang 10, fungsi komentar. Menampilkan sebuah komentar yang sudah disimpan untuk makanan tertentu. Komentar disimpan sementara di comment storage. 11, fungsi login dan logout. Nama pengguna disimpan di session storage. UI diperbarui agar menampilkan sapaan dan tombol logout. Saat logout, status login dihapus, tampilan kembali seperti semula. Ke-12, memuat status login saat reload. Mengecek apakah pengguna masih login setelah halaman direfresh menggunakan session storage. Yang ke-13, event penutup modal dan keyboard. Menutup modal dengan tombol X atau tombol escape. Kemudian kita akan menjelaskan data JS. Data JS berisi tentang data-data yang akan dimasukkan ke dalam kontainer atau di dalam HTML, seperti contoh Soto Medan, ID dengan Soto Medan, judulnya Soto Medan, asalnya dari Sumatera Utara, image-nya ngambil dari folder IMG Soto Medan JPG, berisi deskripsi, history, dan cara memasak.